Persoalan sampah yang tak terolah kini tak hanya mengancam daratan, namun juga mengepung kehidupan dari atas lautan. Tumpukan sampah tak hanya terapung tergulung ombak, namun kini telah bercampur dengan sedimen laut hingga membentuk pulau-pulau baru. Kondisi ini tak hanya mengganggu aktivitas nelayan, namun juga mengancam ekosistem laut hingga menjadi sumber pencemaran rantai makanan. Lalu seberapa jauh keseriusan pemerintah untuk mencegah laut kita agar tidak dipenuhi oleh pulau-pulau sampah? Inilah episode ke-75 di Poin Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia, saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari pulau-pulau sampah yang mengepung pesisir Jakarta. Saudara, wajah negara Indonesia sebagai negara maritim seolah tercoreng usai munculnya pulau-pulau sampah di pesisir laut ibu kota DKI Jakarta. Kita akan coba lebih mendekat, saudara, untuk menuju ke pulau-pulau sampah yang kemudian menjadi akar persoalan dari pencemaran lingkungan yang ada di sini. Ini konturnya bisa dilihat ya, sampah bercampur dengan sedimen yang ada di laut, kemudian membentuk sebuah pulau. Mayoritas di sini sampahnya apa, Pak? Ya ini apa, plastik, Plastik ya? kayu-kayu. Kalau laut itu sebenarnya bersih ya. Sampah sebenarnya dari aliran sungai semua, dari darat semuanya. Untuk luasnya, Pak, dari pulau-pulau sampah ini? Kalau panjangnya lebih kurang 400 sampai 300 meter. Butuh waktu berapa lama untuk membersihkan ini Kalau semua? estimasinya sih dikurang 1 bulan ya. Itu di sebelah kiri sampah juga, Pak? Sampah juga itu. Yang menumpuk seperti itu? Iya, sampah juga itu. Artinya di bagian depan, di Iya. sebelah kanan, di sebelah kiri, Iya. semuanya sampah. Cuma sedikit doang nih alur perahu nih, Pak. Mempengaruhi pendapatan Bapak sebagai nelayan? Ya, nelayan kita mencari ikan ya. Kalau di lautnya limbah ya bagaimana ikan bisa dapat istilahnya ya. Saya akan coba dalami seberapa besar dampak sampah-sampah ini kepada para warga yang tinggal di wilayah terdekat dari pulau-pulau sampah. Kita bingung mau ngambilnya bagaimana caranya karena campur dengan lumpur sampah kan. Artinya bisa dikatakan Ibu hidup berdampingan dengan sampah. Iya betul. Sampah laut, marine debris itu tidak hanya di Jakarta, tapi di semua tempat juga seperti itu. Itu problem besar. KLH ini menyangsi lebih dari 3.000 entitas. 447 Pemkab dan Pemkot kita berikan sanksi. Terkait pengelolaan sampah. Di wilayah Morangke, dalam jangka waktu 8 tahun, mikroplastik meningkat 5 kali lipat. Kami mengamati di 18 wilayah pantai yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua, dari Manado sampai ke Kupang, ada wilayah-wilayah tertentu yang mengakumulasi sampah. Kalau di Jakarta sendiri, sampahnya itu belum sebanyak yang dari wilayah-wilayah lain. Saudara, wajah negara Indonesia sebagai negara maritim seolah tercoreng usai munculnya pulau-pulau sampah di pesisir laut ibu kota DKI Jakarta. Kondisi ini, saudara, memaksa para nelayan tradisional kita harus hidup berdampingan dan tidak bisa secara bebas lagi melaut untuk kemudian mencari ikan. Saya telah berada, saudara, di Morangke, penjaringan Jakarta Utara, yang menjadi titik terdekat dari pulau-pulau sampah tersebut berada. Saya akan coba masuk ke dalam untuk melihat secara langsung seperti apa wujud dan juga penampakan dari pulau-pulau sampah, termasuk juga saya akan berbincang secara langsung dengan nelayan tradisional kita yang terdampak oleh keberadaan pulau-pulau sampah. Sampah yang membentuk pulau baru di Teluk Jakarta mulanya adalah sampah-sampah yang mengapung di Muara Kali Adem. Pemprov DKI Jakarta menyebut sampah-sampah itu terbawa aliran sungai yang melintasi Jakarta dan daerah penyangga. Timbulan sampah ini lalu bercampur dengan sedimentasi di muara sungai hingga lambat laut menjadi seperti pulau di Laut Jakarta. Menurut kesaksian nelayan, timbulan sampah itu baru benar-benar terlihat di 1 tahun terakhir.
Timbulan sampah yang seolah membentuk pulau itu berjarak hanya sekitar 200 meter dari muara Kali Adem. Pada 1 Juni lalu tampak pulau sampah sepanjang kurang lebih 400 meter dengan lebar 10 meter merintangi muara sungai. Sampahnya didominasi oleh sampah plastik sekali pakai dan juga kayu-kayu. Timbulan sampah di pesisir Jakarta ini bukan pertama kalinya. Februari lalu, hamparan sampah tampak menutupi pesisir Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Sampah ini bahkan membentang hingga 1 km di sepanjang garis pantai. Sementara itu di tahun 2023, timbulan sampah menumpuk di hutan mangrove Muara Angke dan seolah membentuk daratan baru. Sampah yang didominasi plastik itu bercampur lumpur dan kedalamannya mencapai 10 meter. Tak hanya di Muara Angke, sampah menggunung hingga membentuk daratan di pesisir Jakarta juga tampak di kawasan Cilincing. Panjang timbulan sampah itu bahkan mencapai 50 meter. Dan pada tahun lalu Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebut ada 20 juta ton sampah yang masuk ke perairan Indonesia. 16 juta ton sampah berasal dari daratan dan sisanya berasal dari aktivitas laut. Saudara, saya tiba di Kampung Nelayan, tepatnya di Kali Adem, Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, yang menjadi lokasi dari temuan begitu banyaknya sampah, tidak hanya di Kali Adem tetapi juga di pesisir Jakarta yang kemudian membentuk pulau-pulau sampah yang tentu tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga mengganggu aktivitas dari para nelayan. Saya akan coba datangi secara langsung seperti apa penampakan dari pulau-pulau sampah yang ada tidak jauh dari lokasi saya berdiri saat ini, saudara. Tapi saya tidak akan sendiri tentunya. Saya akan ditemani dengan Pak Syahril, nelayan Muara Angke. Pak Syahril, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, sama-sama. Pak Syahril, saya izin konfirmasi dulu. Bapak betul nelayan yang beraktivitas di Muara Angke? Ya, Bapak itu nelayan, Bapak Citan Munir ya, Bapak dari kecil. Dari kecil, Pak? Dari kecil. Bapak sekolah cuma sampai ke kelas 3 SD. Terus Bapak ya orang tua nelayan ya, Bapak udah putus sekolah sampai sekarang masih aktif. Bapak menjadi nelayan Muara Angke sejak tahun? Udah lama, udah lebih 50 tahun. Sudah lebih 50? Udah 50 tahun. Oke, artinya Bapak tahu seperti apa situasi Kali Adem ini ya, Pak ya? Muara Kali Adem sejak dulu sampai Ya, sekarang? iya benar. Saya ingin tanya, apakah ada perubahan, Pak? Banyak perubahannya. Dulu Kali Muara Angke ini luas sekali, indah, aman, itu ya. Sekarang juga masih aman sih. Iya. Cuman sekarang udah kena limbah nih itu. Dulu kalau kita baru pulang melaut dari laut, kita langsung mandi-mandi, kadang minum air di sini. Boleh kita mendekat, Pak, untuk melihat Ayo, airnya, Pak? silakan. Ini kapal Pak Syahril? Ya, ini kapal saya, Pak. Saya izin ya, Pak ya? silakan. Yang saya pakai sehari-hari ini, Pak. Oke, saya akan memperlihatkan saudara lebih dekat Ya, kondisi air di sini, Pak ya? Ya, ini air. Oke, artinya dulu bahkan di area ini ada ikannya, Pak? Banyak ikannya dulu. Oke. Sekarang juga masih ada sih, ikan sapu-sapu. Ya lah, nggak ada. Saya izin coba lihat airnya, Pak ya? Ya, silakan, silakan. Oke. Silakan. Saya akan coba ambil saudara untuk melihat seperti apa kondisi airnya di sini. Ya, silakan. Sebenarnya kalau secara kasat mata ini Ya, ya masih terlihat bening ya, Pak ya, tapi memang warnanya kuning. Penyebabnya, Pak, perubahan kondisi air di sini? ya penyebabnya limbah ya, limbah pabrik, limbah rumah tangga. Selain limbah, Pak, yang menarik juga kita dari tadi melihat banyak sampah, Pak. Ya, sampah emang ada aja sih, apalagi kalau hujan turun dari Bogor, itu sampah akan penuh. Ya itulah terjadinya di sana itu, pulau sampah, penumpukan sampah itu ya karena nggak ke ini, walaupun udah diambil ya sama petugas-petugas, tetap aja nggak terpenuhi itu ya. Mempengaruhi pendapatan Bapak sebagai nelayan? Ya, nelayan kita mencari ikan ya. Kalau di lautnya limbah ya bagaimana ikan bisa dapat istilahnya ya. Ikan pun mati kadang-kadang. Memang kalau secara kasat mata kita lihat tadi sampahnya mengalir di Kali Adem ini, tapi kalau di sepanjang sana itu sampah semua ya, Pak ya? Iya. Bisa terlihat sampah di Kali Adem ini bahkan seperti berbaris untuk menuju ke salah satu titik, yaitu pulau-pulau sampah itu, Pak. Jaraknya jauh, Pak, dari sini, Pak? Dari sini ya sekitar 2 kiloan lah pulau sampah itu. Sekitar 2 kilo. Boleh kita ke sana, Pak? Oke, siap. Oke. Saudara, saya bersama dengan Pak Syahril akan coba untuk lebih mendekat ya, Pak ya, Ya. ke pulau-pulau sampah yang kemudian viral Ya. beberapa waktu yang lalu, Pak. Ini mayoritas memang sampah-sampahnya plastik, Pak. Plastik, mayoritas plastik, Pak. Kebanyakan plastik. Oke, saya akan tunjukkan ya, ini bisa dilihat. Ini sampah-sampah plastik.
Bahkan ada yang karungan seperti itu ya Pak ya? Iya. Ada yang karungan seperti itu, ada yang terbungkus plastik. Artinya memang kemungkinan besar ini sampah-sampah mungkin domestik ya Pak ya? Iya, benar. Sampah-sampah rumah tangga yang kemudian ada terbawa arus di kali ini. Bisa dilihat ya, ini banyak sekali sebenarnya dan bisa terbayangkan ketika memang dalam jangka waktu yang lama berkumpul menjadi satu dan pada akhirnya membentuk pulau sampah ya Pak. Ini mengganggu Pak? Mengganggu Pak ini. Jaring-jaring pun pada kena plastik. Baling-baling aman Pak? Baling-baling hanya aku kena plastik. Kena gulung. Tadi berapa kali kan kena plastik itu? Ada mungkin sampah kayu Pak? Ada. Ya itu yang rusak sampah kayu itu. Yang bikin patah baling-baling. Ada kerugian nominal berarti Pak? Ada. Ini satu baling-baling itu harganya 100.000 sekarang Pak. Ya kalau sampai 2 kali patah udah gimana? Keadaan ekonomi sekarang lagi begini. Kita akan coba lebih mendekat ya ke pulau-pulau sampah, tapi sebelum kita tiba di pulau sampah saja, itu di depan sebelah kiri banyak tumpukan sampah juga Pak? Banyak. Ini area apa Pak? Ini hutan lindung Pak, Jakarta Alam. Boleh mungkin kita mendekat ke sisi sebelah kiri ya, karena itu banyak sekali ya sampah Pak. Saya akan tunjukkan lagi ya, ini sampah-sampah yang kemudian ada di hutan lindung ya Pak? Iya, hutan lindung ini. Seharusnya dipelihara, tapi justru malah hutan lindung saja tidak terlindungi. Iya, masa satwanya, apanya, kan masih banyak burung-burung, binyawak. Dan kita tidak tahu juga apakah hewan-hewan di sini juga makan-makan sampah ini ya Ya Pak? kita nggak tahu. Dia kan karena monyet-monyet itu pada di situ cari makan. Gitu ya, banyak sekali Iya. monyet-monyet yang ada di sini. Oke. Kondisinya ini ada pagarnya Pak sebelumnya atau gimana? Di pagar ini. Tapi rusak seperti Rusak. Ini baru sebentar, cuman baru bertahan ada sekitar 2 tahun lah, udah rusak lagi. Ini kan ada kali masuk dalam. Sekitar 2 tahun udah hancur lagi. Dan air tentu sumber dari kehidupan, termasuk juga untuk hewan-hewan di sini bisa dikatakan sangat tidak layak untuk dikonsumsi ya Pak? Iyalah, karena udah tercemar sih Pak. Sudah tercemar ya, limbah-limbah tadi ya Pak ya? Oke, kita akan coba lebih mendekat saudara untuk menuju ke pulau-pulau sampah yang kemudian menjadi akar persoalan Iya. dari pencemaran lingkungan yang ada di sini. Itu pulau-pulau sampahnya Pak? Iya, ini pulau sampahnya Pak ini. Oke. Yang baru Bahkan terbentuk. bisa dinaiki apa ya oleh orang, termasuk oleh alat berat. Ya. Itu seperti ada alat berat yang sedang membersihkan. Seberapa mengganggunya Pak pulau-pulau sampah ini buat nelayan? Mengganggu sekali Pak. Ini kan jalur harusnya kan lurus sudah begini. Ya dengan adanya ini kita muter. Sedangkan di sini pun udah mau dangkal. Perahu kandas Pak. Kalau air surut perahu kandas. Ini jalur kapal ini. Artinya dulu bisa langsung lurus saja Bisa Pak? langsung 4 tahun kemarin masih bisa. Ini baru 1 tahun ini Pak musim barat kemarin. Baru 1 tahun? Baru 1 tahun ini. Oke. Baru 1 tahun ini. Emang kalau terjadi pengendapan mungkin udah lama. Tadinya cetek. Ya hajar musim barat. Sampah itu ngadu dari laut, dari ini jadi satu di sini. Terbentuklah pulau sampah ini. Itu di sebelah kiri sampah juga Pak? Sampah juga itu. Yang menumpuk seperti itu? Iya, sampah juga itu. Itu tadinya biasa, cuma di ini sama eskavator ditinggiin. Oke, artinya di bagian depan, di sebelah kanan, di sebelah kiri, semuanya sampah. Cuma sedikit doang nih alur perahu nih Pak. Sedikit aja. Hanya sebatas mungkin berapa Iya, meter ini? cuma paling nggak ada 10 meter. Dan ini berbahaya Pak untuk nelayan? Berbahaya sekali Pak. Ini kita kadang-kadang nelayan mau buru-buru pulang, tahu namanya keadaan dari capek dari laut, kena baling-balingnya kena sampah. Ya, dan ini bisa berpapasan seperti ini ya? Ya ini Sempit ya? iya, perahu kecil Pak. Kalau perahu agak besar udah kandas. Kalau yang GT-GT 10 udah kandas. Untuk pelampung-pelampung ini Pak, ini apa Pak? Ini tanda untuk nelayan keluar Pak. Jadi nelayan swadaya nih bikin pelampung. Karena dia salah sedikit dia kandas kapalnya. Saya dan Pak Syahril, saudara akan coba lebih mendekat ya, dan akan coba mendatangi serta menginjak secara langsung pulau-pulau sampah yang nampaknya saat ini sedang dibersihkan, saudara. Saya akan coba dekati. Saya dan Pak Syahril, saudara akan coba turun langsung ke pulau-pulau sampah ya yang ada di sini, dan bisa dilihat ya ini salah satu proses pembersihan yang dilakukan dengan menggunakan alat berat. Saya akan coba langsung ke sana. Oke. Saya akan coba turun saudara dengan Pak Syahril. Ini bisa ya Pak ya? Ya bisa Pak. Oke. Ini sudah ada papannya ya? Oke. Dan ini artinya memang betul pulau sampah ini bisa diinjak
diinjak ya oleh manusia. Oke, dan sekali lagi ini salah satu proses yang sedang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Lewat sini bisa ya, Pak? Saya akan coba melihat lebih dekat, saudara, proses pembersihan yang ada di pulau-pulau sampah ini bersama dengan Pak Pendi selaku Sudin ya Pak ya? Sudin Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pak Pendi, terima kasih untuk waktunya. Saya lihat ini ada alat-alat berat Pak, termasuk juga ada petugas yang kemudian diturunkan untuk membersihkan sampah-sampah. Pertama mungkin bisa dijelaskan mekanismenya seperti apa Pak untuk membersihkan pulau sampah ini? Ini kan sampah bercampur lumpur ya. Mekanisme pekerjanya kita secara manual ya. Manual? Dengan cara comot. Oke, diambil gitu ya Pak? Ya, comot. Nah, untuk alat beratnya pembersihan lumpurnya, alat beratnya. Oh, Ya. oke. Artinya alat berat itu untuk sedimen, tapi sampah-sampahnya itu oleh manusia? Manusia. Mungkin salah satunya itu Pak? Iya. Boleh kita lebih mendekat Pak? Boleh. Oke, saya dan Pak Pendi dan Pak Syahril akan lebih mendekat ya saudara untuk melihat proses pembersihan yang ada di pulau-pulau sampah ini oleh Dinas Lingkungan Hidup ya. Oke. Dan ini konturnya bisa dilihat ya, sampah bercampur dengan sedimen yang ada di laut, kemudian membentuk sebuah pulau. Sebenarnya kalau laut itu sebenarnya bersih ya. Tapi dari Sudin sendiri mendeteksi pulau sampah ini ada dari tahun berapa Pak? Sampah yang terbawa dari 12 sampai 13 sungai di Jakarta yang bermuara ke laut. Sampah ini semakin mengalir akibat dari juga banjir kiriman dari Jawa Barat. Apalagi sekarang kita juga memang sedang darurat sampah dalam tanda kutip akibat keterbatasan Bantar Gebang untuk bisa menerima sampah-sampah buangan dari Jakarta. Berapa personil Pak yang diturunkan Pak? Kita gabungan ya dari UPS Badan Air 35 orang, dari Sudirman Kepulauan Seribu 20 orang, dan dari anggota Paspol Airut 20 orang. Oke. Mereka ikut kegiatan juga. Artinya ini sampah-sampah di sini dipungut seperti itu ya Pak ya, dimasukkan ke dalam karung, setelah itu dibawa kemana? Kita mau ke kapal, bongkar muatnya, kita ada tempat di dermaga docking di sana, dimuat ke mobil, akhir buang ke TPS Bantar Gebang. Dibawa ke Bantar Gebang? Iya. Oke. Artinya ada puluhan ya Pak ya, puluhan petugas yang ada di sini untuk membersihkan sampah. Iya. Yang sana bisa dibersihkan juga Pak? Bisa. Mayoritas di sini sampahnya apa Pak? Ya ini apa plastik, Plastik ya? kayu-kayu. Campuran Pak? Tapi lebih banyak plastik sih. Lebih banyak plastik? Plastik ya, plastik. Tapi ini sampah domestik kali Pak ya? Iya. Kalau saya lulusnya, kalau mungkin ya sebenarnya kalau laut itu sebenarnya bersih ya, Pak ya. Laut itu bersih? Bersih. Sampai sebenarnya dari aliran sungai semua. Oke, artinya awal mulanya dari darat semuanya. Dari darat semua? Iya. Asli laut itu bersih. Oke. DKI Jakarta itu kan ada 13 muara yang membelah sampai ke laut ya. 13 termasuk Betul. Provinsi Banten dan Jawa Barat, Bekasi. Dari Bekasi, mereka kan kalau DKI sudah punya tugasnya dari sungai sampai untuk Banten dan Bekasi belum ada. Tapi dari Sudin sendiri mendeteksi pulau sampah ini ada dari tahun berapa Pak? Sebenarnya bukan tahun saya luruskan ya. Bukan tahunan? Luruskan ya. Karena setiap hari itu kita tanganin dari lumpurnya sampai sampahnya. Ya. Kenapa kita sampai terhenti? Hampir 1 bulan ini alat berat kita rusak Pak. Oh. Dua alat berat ini. Nah sekarang baru bisa beroperasi. Nah, itu. Kalau endapan ini semua dari aliran sungai sih. Lumpur itu dari aliran Lumpur ya? sungai. Oke, ini karena bawahnya ini Baik lumpur ya? sampah maupun lumpur itu dari aliran sungai. Terempaslah dengan ombak ya Pak ya, gelombang-gelombang. Terbentuklah seperti ini. Itu bukan tahunan ya, bukan. Sudah setahun mungkin Pak ini Pak? Nggak ada setahun. Belum sampai setahun? Belum tahun belum. Karena setiap hari kita tangani. Nah,
Oke, setiap hari. Sebenarnya untuk memaksimalkan penanganan seperti ini ya dibutuhkan 4 sampai 5 alat berat. Kita hanya cuma punya 2. Tuh. Dan ini yang sekarang difungsikan Ya, satu, Pak. Satu. Ini baru beroperasi, hampir 1 bulan kita. Terkendalanya rusak. Oke, artinya kendala yang paling besar ini persoalan alat, Pak. Iya. Alat yang digunakan. Untuk manual kita bisa kita tangan, tapi tidak bisa cepat, maksimal pun. Ya, akhirnya timbunnya seperti ini. Karena kalau sedimen-sedimen seperti ini, lumpur Itu susah, ini iya, diangkat susah. oleh tenaga manusia itu nampaknya Iya. sulit sekali ya, Pak ya. Dalam kurun waktu 5 hari, yaitu tanggal 2 hingga 6 Juni 2026, petugas gabungan telah mengangkut sebanyak 12,32 ton sampah dari pulau sampah. Di hari kelima, Dinas Lingkungan Hidup Jakarta memperkirakan penanganan pulau sampah sudah mencapai 50%. Tadi sudah dikalkulasi beratnya, Pak. Untuk luasnya, Pak, dari pulau-pulau sampah ini? Kalau panjangnya lebih kurang 400 sampai 300 meter ya. 400 sampai 300 meter. Ya, panjangnya ya. Ya, ke sana ya. Panjangnya ya, sampai ujung sana ya? Untuk lebarnya 8 sampai 6 meter ya, Wai. Ya, 10 meter ya. Ya. Panjangnya 400 meter, lebarnya 10 meter. Kurang Oke. lebih lah segitu ya. Butuh waktu berapa lama untuk membersihkan ini semua? Estimasinya sih lebih kurang 1 bulan ya. Agar lebih kondusif ya. Termasuk juga sedimennya, Pak. Iya. Ini melihat fenomena pulau sampah ini yang kemudian belakang menjadi perbincangan. Dari Sudin, apakah ada antisipasi khusus agar ketika selesai dibersihkan, sampah ini tidak kembali datang dan tidak kembali membentuk pulau-pulau baru? Sebenarnya kan kembali kepada diri masing-masing ya. Jika manusianya sadar atas kebersihan, mungkin nggak terjadi seperti ini. Bayangkan, petugas dengan masyarakat yang di DKI itu perbandingannya berapa? Mungkin 1:100. Oke. Nah, kalau tanpa dukungan kesadaran dari masyarakatnya, kita hanya ya menangani, tapi mungkin nggak semaksimal ya. Saudara, kapal Pak Syahril sudah merapat ya, Pak ya, ke area hutan lindung, betul ya, Pak ya? Benar. Pak, kalau tadi sampahnya itu kan berbentuk pulau-pulau. Di hutan lindung ini sendiri banyak sampahnya, Pak? Ya ini terjadinya karena ingin sampah, endapan sampah. Ini sampah-sampah ini, Iya, Pak? dulunya ini laut. Ini dulunya ini laut. Ini plastik ya, Pak ya? Plastik. Jadi mengendap, jadilah ini. Oke. Tanah-tanah timbul lah istilahnya lain ini. Bahkan itu ada sepatu ya, Pak ya? Iya. Bisa dilihat mungkin ada sepatu itu di pinggir dari hutan lindung ini. Boleh kita ke atas, Pak? Ayo silakan. Oke. Oke. Saya bersama dengan Pak Syahril, saudara akan melihat ya, Iya. para apa sebenarnya kondisi dari hutan lindung yang ada di Jakarta. Ini satu-satunya, Pak? Iya, satu-satu di Jakarta ini. Ini sampah semua tapi ya? Iya, harus dilestarikan ini. Karena kan kalau nggak ada hutan bagaimana ya kita juga. Ini kondisinya, saudara ya, bisa lihat. Dari tadi banyak sampah, ini sampah kering di sini, sampah basahnya di sini, saudara. Bisa dilihat ya, ini sebenarnya plastik-plastiknya bisa dikatakan juga plastik-plastik. Kayaknya ada yang sampah yang lama, ada yang baru ya, Pak ya? Iya, ada yang baru yang ngambang itu. Masih berwarna putih bersih itu sampahnya. Dan itu pulau yang tadi kita datangi ya, Pak ya? Iya itu. Oke. Artinya tidak hanya di pulau itu, Pak, tidak hanya di hutan lindung ini, di bagian sana juga ya, Pak ya? Ada juga itu. Mulai ada endapan itu, Pak. Oke. Meskipun sebenarnya tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup dalam hal ini adalah Pemprov DKI Jakarta dan juga Polda Metro Jaya sebenarnya sudah melakukan operasi gabungan ya, Pak ya, untuk membersihkan Udah ya. bekerja, Pak. Sudah maksimal dia bekerja. Melihat kondisi, mohon maaf, pencemaran lingkungan yang ada, seberapa jauh mempengaruhi pendapatan Bapak? Sebenarnya kalau cita-cita masa lalu ya kita kira dari tahun 80 aja ya. Itu kita nelayan mencari ikan enak. Saat ini kondisinya? Kondisi sekarang, Pak, jauh drastis. 50% lah, bukan 50%? 50% lah. Kita nelayan harian ya kalau nelayan itu nggak bisa dipastiin ya. Kalau lagi istilahnya kalau lagi along ya itu ya bisa lumayan, penghasilan bisa sampai jutaan. Tapi kalau lagi kosong bakal ongkos solar aja nggak kecabut. Nggak cukup. Nggak cukup. Saudara, saya berada di Kampung Nelayan Muara Angke, Penjaringan, Jakarta Utara, tepatnya di Blok Empang, RT 6 RW 22, yang menjadi wilayah terdekat dengan pulau-pulau sampah yang sebelumnya sudah saya
Datangi saudara, berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, 80% sampah yang ada di laut bersumber dari daratan saudara. Saya akan coba dalami seberapa besar dampak sampah-sampah ini tidak hanya untuk pelestarian di laut, tetapi juga dampak-dampak kepada para warga yang tinggal di wilayah terdekat dari pulau-pulau sampah. Saya bersama dengan Bu Tati, warga setempat yang tinggal di sini. Bu Tati, terima kasih untuk waktunya, Bu. Saya izin konfirmasi, Bu Tati betul tinggal di sini ya, Bu ya? Betul. Sebelumnya saya sudah ke Pulau Sampah, Bu. Ya mungkin jaraknya cukup dekat, Bu ya, dengan wilayah ini. Ketika memang Pulau Sampah itu berdampak bagi para nelayan, untuk warga yang tinggal di area sekitar ini, berdampak juga? Berdampak. Itu makanya dari tahun 2025 tuh saya sebenarnya sudah memposting, memberikan konfirmasi ke pemerintah, cepat-cepat ditangani. Soal Pulau Sampah ini? Iya, betul. Apakah juga sampah-sampah ini, Bu, yang membentuk Pulau Sampah, karena ini wilayah terdekat, apakah merusak, mencemari juga lingkungan di sini? Ya, kita kayaknya pemandangannya kurang enak juga dilihat. Ini kok laut, tapi semacam kayak daratan, kayak gitu. Boleh kita ke depan, Bu ya, untuk melihat seperti apa kondisinya? Boleh, Oke, silakan. baik. Saya bersama Bu Tati, saudara akan melihat mungkin dari sebelah sini, Bu ya. Ini belakang rumah Ibu ya? Ya, itu dampaknya sampah juga tuh. Sampah kena arus air pasang, rob. Ini sampah-sampah artinya bukan dari sini, Bu? Iya, dari laut ini. Ini sampah yang terbawa rob dan berkumpul di tempat ini. Oke. Untuk bagian depan sama seperti ini, Bu? Ya, Lebih banyak mungkin? Ya, coba kita cek lagi. Oke, kita coba lihat ya. Dan ini semuanya tertutupi lumpur ya yang sudah mengeras dan juga sampah. Oke. Kita bingung mau ngambilnya bagaimana caranya karena campur dengan lumpur sampah kan. Artinya bisa dikatakan Ibu, mohon maaf, tapi hidup berdampingan dengan sampah, Bu. Iya, betul. Ini dikeruk semua dari pemerintahan UP3 ini udah dikeruk tahun kemarin ya, 2023 nggak salah. Nah, itu dikeruk hampir 50 meter panjangnya. Ya. Nah, tapi belum 1 tahun itu sampah, saya nggak pernah lihat warga buang sampah, tapi sampah belum setahun udah numpuk lagi. Ini lebih banyak lagi, Bu? Iya. Oke, saya akan tunjukkan ya. Ini betul-betul berada di area permukiman warga, Bu ya. Kita lihat juga di sana banyak anak-anak yang bermain, bahkan di antara sampah ini, Bu, banyak warga yang tinggal di sekitaran area sampah ini. Apakah ada dampak penyakit, Bu, mungkin yang dialami oleh warga? Ya, kalau dampak penyakit pasti ada. Salah satunya gatel, cuma gatel itu gatel sewajarnya saja. Kalau air pasang, banjir, kita kita jalan itu kadang-kadang gatel juga kaki-kaki. Iya. Karena memang wilayah ini juga sering rob, Bu ya? Iya, sering Artinya rob. ketika rob, sampah terangkat dan itu terkena kepada para warga. Ya, kita berharapnya jangan setahun sekali atau kalau bisa mah ada kegiatan tiap harinya itu, Pak. Karena memang sampah terus berdatangan dan artinya kalau misalnya dibersihkan hari ini, besok mungkin datang lagi. Iya, betul. Dan ini sudah terjadi sejak sebenarnya ini sudah lama, dari tahun 2017 juga sempat viral kan. Itulah dibikinkan hutan mangrove. Itu asalnya pulau sampah plastik juga. Saudara, bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, saya akan membahas persoalan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk juga persoalan-persoalan terkait dengan pengelolaan sampah. Secara eksklusif saya akan tanyakan kepada Menteri Lingkungan Hidup, Bapak Jumhur Hidayat. Pak Menteri, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, siap. Pak Menteri, momentum kita berbincang saat ini masih masuk ke dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Pertama saya ingin tanyakan, bagaimana Bapak memaknai Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini kalau kita lihat dengan lingkungan hidup yang ada di Indonesia saat ini, termasuk juga persoalan sampah yang menyelimuti? Ini jadi PR kita yang diingatkan pada hari ini, Hari Lingkungan Hidup ini, untuk tetap alert, waspada, dan kerja keras menyelesaikan masalah-masalah lingkungan, termasuk sampah dan sebagainya. Dan itu yang menjadi target Pak Menteri 2-3 tahun ke depan. Iya.
bahwa persoalan ini akan selesai, Pak? Ya, Pak. Yang spesifiknya soal sampah ya, itu harus selesai. Dan mudah-mudahan nggak sampai selama itu udah bisa terurai dengan baik lah kira-kira. Karena udah ada tahapan-tahapan yang udah kita kerjain. Bertepatan dengan momentum Hari Lingkungan Hidup, Pak, ada sebuah kondisi yang cukup memilukan di mana di pesisir Laut Jakarta, Pak, ada tumpukan sampah, tidak hanya mengapung, tidak hanya terbawa ombak, tetapi juga membentuk pulau baru, yaitu Pulau Sampah. Tanggapan Anda, Pak Menteri? Sampah laut, marine debris itu tidak hanya di Jakarta. Tidak hanya di Jakarta? Tapi di semua tempat juga seperti itu. Karena tempat yang ada sungai, biasanya orang suka buang sembarangan, akhirnya sampai ke laut, ke bawah kemana-mana, akhirnya sampai di satu wilayah pantai dan sebagainya. Jadi itu problem besar. Dan kita sedang bekerja keras dan sudah membersihkan di berbagai tempat juga tentunya. Tapi kita yang paling utama kalau soal sampah laut ini adalah dari hulunya. Dari hulunya? Dari hulu. Dari hulu itu hulu permasalahan. Misalnya bagaimana budaya orang membuang sembarangan gitu ke sungai. Nah itu yang harus dan kedua nanti yang utama lagi adalah ada sekarang kita lagi kembangkan ya teknologi di mana dengan campuran tertentu plastik itu bisa dengan lebih mudah terurai dibandingkan kalau dia tidak diintervensi dengan zat tertentu lah kira-kira. Ini sekarang lagi ada riset tentang itu dan mudah-mudahan ini tetap jalan, artinya membenahi hulunya, ketertiban orang untuk tidak sama sembarang di sungai dan sebagainya, itu tetap kita kerjain, kita campaign. Bahkan mungkin ada kita sekarang sedang mengembangkan EPR ya. EPR itu Extended Producer Responsibility. Mereka membentuk organisasi sendiri antar produsen gitu. Organisasi inilah yang kemudian berkewajiban untuk memastikan sampah-sampah atau bekas-bekas itu bisa dikelola dengan baik. Pertanyaannya, di mana celah terbesar, Pak, sehingga begitu banyak sampah yang datang ke hilir Jakarta berasal dari hulu? Ya semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional. Dalam 2-3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia. Munculnya pulau sampah di Teluk Jakarta mengejutkan warga, namun fenomena ini sesungguhnya bukan peristiwa yang datang secara tiba-tiba. Di balik tumpukan sampah yang mengapung di laut, terdapat jejak panjang persoalan sampah yang berawal dari daratan. Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan pada tahun 2025, total timbulan sampah nasional mencapai hampir 30 juta ton. Namun dari jumlah tersebut yang berhasil ditangani baru sekitar 9 juta ton sampah. Berdasarkan jenisnya, komposisi sampah nasional didominasi sampah sisa makanan sebesar hampir 40%, sementara sampah plastik sebesar 20%. Sampah plastik menjadi salah satu jenis yang paling sulit terurai dan sering ditemukan mencemari sungai maupun lautan. Kondisi ini menunjukkan persoalan sampah tak hanya berkaitan dengan besarnya volume, namun juga jenis sampah yang memberikan dampak jangka panjang bagi lingkungan. Salah satu sumber utama pencemaran laut berasal dari perilaku membuang sampah sembarangan ke sungai. Kondisi ini kian ironi, karena setiap sampah yang dibiarkan mengalir di sungai pada akhirnya akan bermuara ke laut. Akibatnya persoalan sampah yang tercecer ke laut sesungguhnya merupakan akumulasi masalah yang dimulai dari daratan. Di Jawa Timur, Yayasan Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah atau Ekoton menemukan besarnya kebocoran sampah menuju pesisir. Sejak 11 Mei 2026, Ekoton telah membersihkan 11,4 ton sampah dari Kali Tebu yang bermuara ke pesisir utara Jawa Timur. Untuk menahan kebocoran sampah ke laut, Ekoton memasang trash barrier atau jaring penahan sampah di aliran Kali Tebu. Paling banyak yang kita temukan adalah sampah plastik kemasan atau sampah plastik saset, di mana sampah plastik kemasan ini dihasilkan oleh produsen. Jadi kemasan yang sudah mereka produksi itu harus ketika menjadi sampah itu menjadi tanggung jawab produsen untuk diambil kembali. Tapi nyatanya sampai sekarang itu masih belum ada upaya tanggung jawab untuk mengambil kembali sampah yang sudah mereka hasilkan dan bocor ke lingkungan termasuk di ekosistem mangrove Wonorejo.
Upaya menahan kebocoran sampah ke laut juga dilakukan komunitas Sungai Watch. Di Bali dan Jawa Timur mereka memasang puluhan trash barrier di berbagai aliran sungai untuk menangkap sampah sebelum terbawa arus dan berakhir di lautan. Inisiatif warga seperti gerakan bersih sungai dan bank sampah patut diperluas dan diperkuat. Namun gerakan tersebut juga harus ditopang infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang memadai dan berkelanjutan. Pulau sampah di Teluk Jakarta pada akhirnya menjadi pengingat bahwa persoalan sampah tak akan selesai jika hanya dibersihkan di hilir. Selama buangan sampah dari hulu masih terjadi, laut akan terus menjadi tempat akhir dari masalah yang tak pernah benar-benar terselesaikan. Ketika saya menelusuri Kali Adem, Pak, di sana saya berbincang dengan nelayan dan juga warga yang tinggal sangat berdekatan dengan pulau-pulau sampah. Mereka menyebut bahwa betul sampah-sampah tersebut datang dari hulu. Tapi pertanyaannya, di mana celah terbesar, Pak? Sehingga begitu banyak sampah yang datang ke hilir Jakarta berasal dari hulu. Ya, sepanjang perjalanan itu ya ini kan soal budaya, soal orang menghargai sungai. Nah, ini kita terbelakang lah. Artinya memang masyarakat kita untuk urusan itu masih ketinggalan. Berdasarkan pemantauan mungkin, Pak, dari Kementerian Lingkungan Hidup, apakah ini hanya sebuah persoalan kedisiplinan atau mungkin juga ada persoalan lain? Karena kita tahu sejumlah tempat pembuangan akhir sampah kita, Pak, sudah overload, sudah tidak dapat lagi menampung sampah. Open dumping masih problem sekarang. Jadi sekarang kita udah menekan supaya 1 Agustus dia berhenti itu. 1 Agustus ya? 1 Agustus. Kita desak pemerintah kota atau pemerintah daerah untuk melakukan itu. Oke. KLH ini menyangsi lebih dari 3.000 entitas. 3.000 entitas? 3.000 entitas. 447 Pemkab dan Pemkot kita berikan sanksi. Terkait pengelolaan sampah? Karena nggak dikerjain. Padahal regulasinya jelas dan ada beberapa yang dipidana. Ini kita sebut dengan rezim LH setelah dia berdiri sendiri. Sekarang sementara ini kita menjadi rezim sanksi. Oke. Bangunin orang, lu salah. Oke. Nah, tapi setelah itu kita masuk lagi rezim tambahan, rezim solusi. Oke, lu salah, jalan keluarga. Kita ikut memikirkan. Dalam jangka waktu 2 hingga 3 tahun, apa yang menjadi poin utama, roadmap termasuk juga blueprint dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk menangani persoalan sampah ini, Pak? Begini, sampah bukan hanya urusan hilir. Yang Anda lihat sehari-hari itu hilir. Ya. Artinya urusan sampah dari hulu sampai hilir. Kalau dari hulu, kita bicara soal edukasi, soal kampanye. Kalian, kalau sampah kita bagi, bahkan kalau ekstrim ada 4 bagian. Kita cukup 2 dulu deh, misalnya organik dan anorganik. Di tengah jalan dipisah udah. Yang organik dia bisa menjadi kompos, itu ada namanya TPS 3R dan TPST dan sebagainya. Itu di situ ada tempat-tempat pengolahan. Itu kemudian yang sampai ke sana, sebelum sampai ke sana dipilah lagi. Ada yang reuse, ada lagi di recycling. Sampai ke TPA, sebetulnya itu tinggal yang residu yang memang nggak bisa diapa-apain. Nah, itu sebetulnya itu yang menjadi bahan bakar dari pisel itu, atau apapun namanya lah gitu, atau dijadikan RDF dan sebagainya. Itu salah satu yang Anda bilang roadmap. Saya akan mulai dengan Jakarta. Saya sudah intensif dengan Gubernur Jakarta, ada roadmap yang kita sepakati, dan mudah-mudahan, makanya saya bilang dalam 6 bulan ini akan kelihatan. Kayak misalnya menutup open dumping yang sekian banyak metan dan sebagainya, itu harus selesai kan. Nah, itu bagian daripada roadmap yang harus kita selesaikan. Dalam 6 bulan ini udah kelihatan lah. Kami menemukan nih di wilayah Morangke, kami melakukan penelitian itu 2015 dan kemudian terakhir 2023, dalam jangka waktu 8 tahun, mikroplastik meningkat 5 kali lipat. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN mencatat kurang lebih terdapat 7 ton, bahkan lebih, sampah yang kemudian mengalir di Sungai Jakarta yang kemudian mengotori area laut kita. Lalu pertanyaannya, seberapa besar sebenarnya dampak kebocoran sampah hingga ke laut dan membentuk pulau-pulau sampah? Saya akan tanyakan kepada Profesor Riset termuda BRIN,
bidang oceanografi kimia dengan kepakaran pencemaran laut, Mas Reza Cordova. Mas Reza, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih banyak. Saya langsung ke pokok persoalan kita, Mas, bahwa ada fenomena ataupun kondisi yang kemudian menunjukkan ada pulau-pulau sampah di pesisir laut Jakarta. Berdasarkan riset yang kemudian dilakukan oleh BRIN, apa yang sesungguhnya terjadi, Mas? Sebenarnya kalau misalnya kita lihat, sampah yang terakumulasi di pesisir Jakarta ini, termasuk yang ada di Muara Angke ini, itu terjadi tidak hanya sumbernya dari Jakarta, tetapi memang dari hulu. Dari hulu? Dari hulu. Jadi memang sampahnya yang ada di sana, collection rate-nya sangat rendah. Kemudian memang kalau yang ada di Jakarta relatif lebih bagus daripada yang di wilayah hulu dan tengah ya. Tetapi kemudian karena dia terakumulasi banyak dan kemudian terhalang karena ada pola arus, kemudian ya sekarang ditambah ada pola reklamasi, ketika dia sudah tertahan, kan ini ada area pertemuan antara air tawar dengan air laut. Hal itu menyebabkan tertabraknya sampah ada di sana karena tadinya kencang, kemudian dia melambat. Sampah ini kan kebanyakan kan sampah campuran. Ketika ada sampah campuran, dia akan berhenti di depan muara sungai. Makanya memang mulai dari Muara Angke, di Marunda sebenarnya terjadi hal yang sama. Hampir di seluruh wilayah-wilayah sungai itu terjadi seperti itu. Jadi bisa kita bayangkan kalau seluruh wilayah di Indonesia terjadi seperti itu, collection rate rendah, pengelolaan sampahnya belum optimal, bukan tidak mungkin nanti beberapa tahun yang akan datang akan terbentuk delta-delta sampah di seluruh muara sungai yang ada di Indonesia. Bisa ditunjukkan mungkin, Mas, titik-titik mana saja yang ada, mohon maaf, pulau-pulau sampah ataupun pencemaran sampah di laut? Jadi kita bisa lihat di sini kami mengamati di 18 wilayah pantai yang ada di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Papua, dari Manado sampai ke Kupang. Bisa kita lihat di sini ada wilayah-wilayah tertentu yang mengakumulasi sampah. Dan ini sebenarnya tidak hanya dihasilkan oleh wilayah yang ada di sekitarnya, tetapi memang ada transboundary. Jadi sampah yang terbawa oleh arus. Nah, kalau ada di sini, contohnya yang paling banyak itu adalah misalnya ada di Ambon, di Takalar, utaranya Manado, ada di Padang, termasuk sebenarnya yang ada di Jakarta. Bahkan sebenarnya kalau di Jakarta sendiri, sampahnya itu belum sebanyak yang ada di wilayah-wilayah lain. Belum sebanyak yang di wilayah lain? Betul, hanya ini tidak ketahuan saja. Karena kan ada wilayah-wilayah lain yang justru semakin jauh dari wilayah ibu kota, collection rate ini semakin rendah. Ada hubungan antara collection rate atau proses penjemputan sampah, laju penjemputan sampah per daerah dengan jumlah sampah yang bocor ke lingkungan. Semakin rendah collection rate-nya, semakin tinggi pula sampahnya. Persoalan sampah yang kemudian tercecer ke laut ini bukan hanya sekedar kedisiplinan masyarakat, tetapi secara struktural ini sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Kita tidak bisa berbicara hanya satu sisi. Oh, yang salah masyarakat saja. Tidak bisa seperti itu. Paling tidak ada 4 faktor nih. Pertama dari pemerintahnya. Secara regulasinya diimplementasikan atau tidak? Infrastrukturnya juga masih kurang. Gitu kan, seharusnya kan sampah ini tidak dibawa ke TPA kemudian dibiarkan begitu saja. Kemudian yang kedua, masyarakatnya juga sama. Kita edukasinya kurang, tapi banyak dari masyarakat yang kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, mau buang kemana. Setelah dipilah mau dikemanakan, karena infrastrukturnya tadi nggak ada. Kemudian yang ketiga dari industri. Industri itu terus-menerus kan mengeluarkan produk dan lain-lain. Tapi di sisi lain ini harusnya tanggung jawab juga dong produk yang ada, karena produk yang ada ini seharusnya bisa didaur ulang kembali. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah dari akademisi. Kami juga sebenarnya bertanggung jawab. Kami harus bertanggung jawab, ini loh ada produk plastik yang bisa digunakan berulang-ulang kali sampai betul-betul rusak, baru kemudian didaur ulang bisa digunakan kembali. Nah, ini 4 faktor ini yang sangat berpengaruh. Saya ingin tunjukkan ke Mas Reza. Oke, ini adalah visual yang kita ambil, Mas, ketika kami mendatangi secara langsung pulau-pulau sampah yang ada di pesisir Jakarta. Berapa lama sebenarnya waktu yang dibutuhkan agar sampah-sampah ini betul-betul bisa menjadi sebuah pulau? Betulkah hanya dalam waktu singkat, baru 1 tahun mungkin, atau justru sudah terjadi cukup lama? Baik, sebenarnya ini kalau misalnya kita lihat tergantung dari jumlah sampah yang masuk. Tidak hanya dari Muara Kali Adem, tetapi dari sungai-sungai lain yang ada di sekitar. Termasuk bahkan yang dari Bekasi sama di Tangerang. Kenapa? Karena pola arusnya itu akan ke arah sana. Dia bolak-balik tergantung musim. Nah, jumlah sampahnya berapa banyak? Kalau yang lihat ada di sini, ini kalau secara kasar ya, akan lebih dari 100 ton. 100 ton? Itu baru yang ada di permukaan, belum lagi yang ada di dasar. Artinya BRIN menemukan bahwa sampah itu juga ada di dasar. Betul. Karena narasi yang kemudian saya temukan di sini adalah bahwa yang bagian dasar itu adalah sedimentasi, sementara sampah hanya berada di atas. Baik. Sebenarnya persoalan sampah yang ada di sini, termasuk yang ada pulau sampah di wilayah lain, itu tidak hanya masalah 1 tahun atau 2 tahun. Tetapi ini udah belasan tahun yang terjadi. Memang sedimen ada, dia normal akan sangat banyak. Kenapa? Karena muaranya dari sini itu kan ada gunung-gunung kan, yang ada di Bogor salah satunya. Kemudian dia turun bersama dengan sampah-sampah yang ada. Makanya ini harus dihilangkan secara cepat, apalagi dampaknya yang ada di belakang. Ini kan wilayah hutan lindung. Betul. Begitu banyak sampah yang kemudian ada di sini,
bersebelahan atau berdampingan secara langsung dengan hutan lindung. Ada mungkin temuan khusus dari BRIN terkait hal ini? Baik, yang pertama, binatang-binatang yang hidup di wilayah hutan lindung yang seharusnya terlindungi nih, dia akan tidak sengaja makan sampah. Karena mereka itu tidak bisa membedakan mana plastik dengan mana makanannya. Semakin kecil ukuran si sampah plastik tersebut, semakin mudah masuk ke dalam tubuh. Tidak hanya di biota, tapi masuk ke manusia. Melalui makanan, salah makan, kemudian terhirup di udara. Bahkan kami menemukan nih di wilayah Morangke, kami melakukan penelitian itu 2015 dan kemudian terakhir 2023 dalam jangka waktu 8 tahun, mikroplastik meningkat 5 kali lipat. 5 kali lipat? Oke. Dan bisa kita bayangkan kalau 5 kali lipat, artinya biota-biota yang ada di sana akan bisa makan tidak sengaja atau masuk ke dalam tubuh mikroplastik itu bisa 50 kali lipat lebih tinggi, termasuk manusia. Kenapa? Karena di Morangke kan mangrove, terumbu karang, lamun, dia menjadi tempat untuk tempat hidupnya ikan. Dan kita makan ikan dari wilayah sana yang asal. Sejak tahun 2015 sampai sekarang, proporsinya semakin lama semakin meningkat. Biota yang mengandung mikroplastik. Salah satunya yang paling tinggi, yang dekat dari Morangke, itu kerang hijau. Bahwa BRIN juga sebelumnya sudah menghitung potensi kerugian negara akibat kebocoran sampah ini. Bisa dijelaskan mungkin temuannya seperti apa? Baik, sebenarnya kami menghitung berdasarkan berbagai macam variabel ya. Variabel kesehatan laut, kemudian biodiversitas, dan sejenisnya, termasuk sebenarnya kesehatan manusia. Kerugiannya itu kalau berdasarkan hasil perhitungan antara $3.300 sampai hampir $40.000 per ton sampah plastik. Per ton sampah plastik. Betul. Dan Indonesia kalau berdasarkan data terakhir tahun 2023 itu sekitar 300.000 ton sampah plastik yang masuk ke lautan Indonesia. Artinya kalau dirupiahkan? Hampir 2.000 triliun.